Ini asik banget dia, walaupun mobil besar ya, kalau menurut saya ini cukup besar mobilnya, tapi karena SUV ini gesit dan kontrol mesinnya asik banget. Transmisinya kalau mau kita ajak yang agresif nih bisa banget ini. Dibandingkan dengan drive-nya ini kerasakan nyantai banget, langsung turun suara mesinnya, dengerin tuh. Tiba-tiba langsung sunyi, langsung hilang. Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponi dan masih bersama Om Nathan dari Honda IBRM Bandung. Hai. Yang ada di Cicendo. Sekarang kita lagi test drive mobil HR-V Special Edition. Betul. Honda HR-V Special Edition ini tahun 2019. Yang paling baru ya. Betul. Model yang paling baru. Dan yang paling mewah Special Edition ya. Kita sebetulnya yang paling mewah itu yang 1800 Prestige Om. Oke. Cuma ini karena yang 1500 cc-nya beda. Untuk kelas 1500 ini yang paling tinggi Special Edition. Jadi ada kelas 1800, ada kelas 1500. Betul. Tapi untuk kelas 1500 ini yang udah Ini yang paling mewah. Kalau ke yang Prestige tadi bedanya berarti di engine aja atau ada lagi? Kalau ke Prestige itu di engine sama ada beberapa ininya sih Om. Ada beberapa perbedaannya aksesoris di kali ya? aksesoris, terus ada di sunroof gitu. Oh iya, ini nggak ada sunroof ya. Nah, Nah, Honda HR-V ini range harganya berapa? untuk yang paling murah itu di 305 jutaan tipe S Om. Tipe S 305. Untuk yang paling tinggi itu ada tipe 18 Prestige, itu di harga 420 jutaan Oh, sebelum dipotong diskon. sebelum dipotong diskon. Tapi kalau mau promo, mau pesan mobil Honda, langsung ke Om Nathan. Bisa hubungi saya, nanti siap dibantu. Ya, nomornya seperti biasa akan muncul di sebelah sini. HR-V. Ini segmen premium sebenarnya ya. Premium Om, dia ini kalau misalnya kita nyebutnya middle SUV. Middle SUV. Iya, kalau SUV-nya asli itu kan CR-V. Oh, yang Kalau ini middle SUV-nya. karena lebih kecil ukurannya atau gimana? Karena lebih kecil ukurannya, terus range harganya juga lebih murah kan. Oh. Tapi untuk kelasnya itu kelas SUV sebenarnya ini sih. Ya, jadi emang sih drivingnya rasanya emang mobil besar tapi nggak gede-gede banget ya. Kalau di kota tuh kayak macet-macet kayak gini tuh nggak kerasa kita kayak gede banget gitu. Iya, enggak. betul. Tapi nggak yang imut-imut banget juga sih kan. Betul. Jadi pas lah ya, Dan gagah gitu. Tapi kalau dari driving style-nya sendiri berarti ini untuk di sebagai city car oke. Kalau kita bawa agak ke area-area yang outdoor gitu juga masih nggak oke. masalah ya. Iya, betul. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang transmisi Honda HR-V 1500 cc ini. Yang saya pakai ini dia menggunakan CVT ya, CVT Om. CVT, dan ada pedal shifternya juga di setir. Jadi si pedal shifter ini kita kalau pakai mode sport ini bisa untuk melakukan perpindahan rasio gigi secara manual. Kalau di mode drive kita bisa lakukan perpindahan sementara. Jadi kalau kita matic biasanya kan kick down, tapi ini juga bisa melalui pedal shifter untuk melakukan turun gigi sementara. Misalnya kita perlu kondisi menyalip kendaraan lain di depan, atau kita perlu engine brake ketika turunan, itu bisa pakai shifter ini. Dan selain itu ada fitur apa lagi nih yang bisa kita? Ada cruise control juga, untuk di jalan tol atau di jalan yang kosong plong panjang. Jadi kita bisa mengset biar mobilnya ini mengatur sendiri kecepatannya, mengatur sendiri putaran mesinnya. Jadi kita nggak usah atur lagi, dan setiap saat bisa kita override dengan pedal gas dan rem, dan bisa kita matikan setiap saat. Ini berguna sekali kalau untuk teman-teman yang sering melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh keluar kota, yang jalannya lurus-lurus saja dan sepi. Nah, pakai cruise control ini enak, mengurangi lelah di kaki, karena kita nggak harus lama-lama nahan pedal gas. Tuh. Nah, terus ini juga ada ini Om, kalau untuk HR-V parking brake-nya kita udah otomatis pakai ini. Oh, oke. Jadi bukan pakai parking itu kabel lagi. udah elektronik ya. Iya, betul.
betul. Dan itu juga kayaknya tadi ada brake hold ya. Ya, ada brake hold juga Om. Jadi fungsi dari brake hold ini adalah untuk mencegah mobil itu kayak di lampu merah nih, kan kita nahan rem biasanya ya. Nah ini tuh untuk menggantikan kaki kita nahan rem. Jadi kita pencet tombol brake hold itu, nanti dia akan otomatis ngunci remnya. Begitu kita gas, dia akan otomatis disengage. Jadi dia akan otomatis lepas. Jadi untuk misalnya lampu merah yang nanggung gitu ya, yang cuman kayak 30 detik kan, kalau kita tarik rem tangan kan harus diturunin lagi segala macam. Nah kalau pakai brake hold itu kita tinggal pencet aja. Nanti kalau misalnya udah hijau, tinggal digas, dia otomatis si remnya akan disengage. Betul. Jadi kakinya lumayan bisa istirahat juga. Ya betul. Jadi nyaman banget ya sebenarnya. Teknologi modern di HR-V ini kayak sebenarnya simple ya, untuk mengurangi kita harus nahan tombol rem lama-lama dalam posisi yang kurang nyaman. Tapi kan kalau dikalikan jumlah lampu merah yang kita lewati setiap hari gitu kan, ya lumayan ya ngaruh ya. Simple juga, tapi berasa sekali fungsinya gitu untuk pengemudi gitu. Betul. Untuk pengemudi nyaman sekali. Ini untuk penumpang juga nyaman karena legroomnya luas dan bodinya cukup lebar. Jadi space-nya juga besar. Untuk bawa keluarga ini cocok ya. Dan ini kayaknya muat di belakang, bertiga muat nih. Di belakang bertiga muat. Untuk bagasinya juga masih lumayan. Ya, bagasinya dibandingkan city car tentu jauh lebih besar ya. Iya, betul. Oke, sekarang kita akan mencoba mengetes cruise controlnya. Kita lagi cruising santai di jalan tol. Jadi untuk melakukan aktivasi cruise control itu yang perlu dilakukan cukup menekan tombol cruise-nya. Nah, lalu kita kan di speed yang kita sedang inginkan ini ya, kita set selesai. Nah, jadi mobil akan mempertahankan kecepatan itu. Nah, tapi kalau kita rem, nanti dia akan otomatis disengage. Untuk mengaktifkan lagi, kita harus pencet lagi setnya. Nah, ini kita tap dulu. Setelah nge-tap, kita akan lanjutkan. Untuk cruise-nya kita matikan dulu sebentar. Kita lanjutkan untuk cruise controlnya ya. Jadi untuk mengaktifkan, kita pencet tombol cruise-nya sekali, lalu kita pencet tombol set, klik. Nah, nanti dia akan aktif di speed yang kita sedang jalankan ini. Untuk menambah kecepatan cukup ditambahkan saja di plus ini, nanti dia akan naik kecepatannya. Ini kayak nyetir mobil lucu banget pakai tombol begini. Kalau terlalu cepat kita bisa kurangin dengan tombol minus, dan kalau misalnya kita perlu ngegas atau rem, dia akan override si cruise control ini. Jadi nggak masalah dengan adanya cruise control ini, memberikan kenyamanan ekstra. Nah, kalau misalnya di rem, untuk mengaktifkan lagi kita harus pencet tombol set untuk mengaktifkan cruise controlnya, dan dia di dashboard ini dia keluar informasi, keluar indikator cruise controlnya standby atau aktif. Sekarang ini mainnya lagi nyala, berarti lagi standby. Nanti setelah kita keluar dari belokan ini, kita akan coba aktifkan lagi dengan menekan tombol set. Nah, ini kalau udah nyala cruise control, berarti cruise controlnya udah aktif. Kita bisa lepas kaki kita dari pedal gas dan mobil ini akan jalan sendiri dengan kecepatan yang konstan. Seperti itu. Sekarang kita akan coba tes akselerasi sih kosongan ya. Kita pinggirin dulu pelan-pelan. Kita akan coba tes akselerasi dari speed yang cukup reasonable, 20 mungkin ya, karena kita nggak mungkin berhenti. Sekarang kita di gigi 3, kita akan lihat. Lebih akselerasinya di mode sports mode dan dengan pedal shifter seperti itu, jadi naiknya cukup cepat ya. Di gigi 3 nya nafasnya panjang, itu panjang banget. Sekarang kita di gigi 4 dan speednya pas di 100. Kita coba masuk gigi 6 nih biar cruising santai. Dia giginya sampai 7 ya, giginya sampai 7, 100 km per jam. Kalau gigi 7 RPM nya sekitar 2200an. Berarti ini cukup bakal jadi hemat itu
bahan bakar karena RPM-nya nggak pakai tinggi-tinggi. Dan ini nyaman banget kalau ada gini, kita bisa masuk D, set cruise-nya nyala, udah selesai, nyantai. Enak banget di tol kayak gini, kayak naik bum-bum kar, tinggal kanan kiri gitu. Tinggal memastikan kendaraan kita lurus dan tetap safe dengan mobil di depan ataupun di belakang. Nah, kalau kita ingin kurangin kecepatannya bisa di minus saja. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan cruise control. Untuk dari sisi keamanannya, mobil ini sendiri HR-V 2019 ini memiliki dual airbag untuk yang tipe 1500 cc ini ya. Jadi ada SRS airbag di depan sama di untuk bagian penumpang, passenger sama di driver. Sedangkan kalau untuk tipe yang 1800 yang prestige itu dia ada airbag tambahan di kanan kirinya. Betul, side airbag. Ada side airbagnya. Wah, ini saking nyamannya jadi penumpang Untuk ya. ngantuk. Mantep banget nih. Jadi di mobil HR-V ini penumpang itu sampai ngantuk karena nyaman. Sedangkan driver itu semangat karena excited gitu, teknologinya banyak. Ada pedal shifter, ada berbagai macam fitur, Banyak yang bisa dicoba. banyak yang kalau bisa sebagai dicoba. driver. Jadi kalau bosan kita mainin pedal shifter itu nggak apa-apa. Kalau sebagai penumpang jujur ini, waduh saya ngantuk ini. Ngantuk. Dan dengan adanya pedal shifter ini kalau kita mau nyalip jadi nggak usah kick down, dan menurut saya pribadi itu jauh lebih nyaman. Soalnya kalau saya biasanya nyetir manual kan ganti gigi dengan tangan kiri kan ada yang dilakukan gitu ya, kita persiapan ganti gigi untuk nyalip gitu. Nah ini digantikan oleh pedal shifter, jadi kerasanya masih lebih greget gitu loh kita mau nyalip itu. Dan nggak perlu sampai engine-nya RPM-nya terlalu tinggi, kita cukup turunin aja sekali giginya, dia udah langsung ngegigit, langsung kerasa dia tarikannya. Nah sekarang kita lagi coba tes audio system dari mobil HR-V ini. Kita lagi play music, dan di setir ini dia ada controllernya juga. Jadi untuk volume, track, dan input source-nya bisa diatur dari sini. Itu ada head unitnya. Dia tipenya yang floating, jadi dia ada agak keluar dari si panelnya ini. Dia udah touchscreen dan udah ada radio, bisa dari flash disk dan itunya ada di sebelah sini. Untuk flash disk dan input dari eksternal, dan juga bisa menggunakan Bluetooth. Ini juga bisa nyambung ke smartphone, untuk aplikasi yang di smartphone juga bisa. Untuk audionya sendiri ini dilengkapi 2 tweeter di dekat kaca depan, jadi proyeksi suaranya itu langsung ke kita ya, ke pengemudi dan ke penumpangnya, dan di bawah ada loudspeakernya di pintu depan. Untuk suaranya itu cukup jernih om ya, kalau menurut saya orang awam gitu ya. Terus bassnya juga bisa dinikmati sih ini. Iya. Jadi kalau untuk penggunaan yang biasa aja, bukan audiophile banget, ini udah oke. Kayaknya tinggal tambah subwoofer aftermarket, ini udah mantep ya. Betul. Biar agak lebih bergetar-getar. Asik. Seperti hati ditinggalkan doi. Aduh. Kita udah selesai makan, sekarang saatnya kita lanjutkan perjalanan. Dan di HR-V ini defaultnya ya udah ada kamera mundur. Yang untuk special edition. Oh, untuk special edition. Ya. Ini ada kamera mundurnya. Jadi untuk memudahkan kita. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Tempat yang enak untuk nge-review eksterior dari mobil Honda HR-V 2019 Special Edition ini. Jadi kalau dari sisi driver ini nyaman banget dan cukup canggih. Dari sisi penumpang juga, yang di depan legroomnya luas banget. Sekarang yang di belakang, coba Abdul gimana di belakang untuk kenyamanan dan yang kamu rasain ikut di belakang mobil? Kalau di belakang ya sih nyaman banget, soalnya luas ya. Terus ini juga cukup kok buat bertiga. Sama belakang juga sih emang luas banget gitu.
Untuk kakinya juga jaraknya cukup jauh ya. Jauh. Dan ke atas juga itu kan Abil paling tinggi tuh masih cukup jauh jarak ke atasnya. Kita bisa lihat di sini sekarang kita di jalan yang cukup menanjak dan kita lagi di mode drive biasa bukan yang sport. Ini nyaman banget, di depan kita bisa lihat tampilannya, ada instrumen panelnya, tengah speedometer, sebelah kiri ada tachometer dengan posisi gigi di bawahnya kalau untuk yang Matic. Sebelah kanan ada MID-nya, ada konsumsi bahan bakar, ada odometernya juga, ada temperatur, dan di paling bawah itu ada indikator bahan bakar. Lalu seperti yang tadi sudah disebutkan, di kanan kiri ini ada pedal shifter. Di setir sebelah kanan ada untuk cruise control, sebelah kiri untuk volume dan untuk audio control, tengah klakson. Dan ini dia si pedal sennya ini dia udah intermittent. Artinya kalau kita cuma tarik tengah gini atau tarik sedikit, dia akan hold untuk selama 3 kedipan. Ini untuk kayak ngasih tahu kita pindah jalur atau mau nyalip seperti itu. Untuk yang lainnya di depan seperti biasa, sebelah kanan ada kontrol untuk lampu dekat, lampu jauh, sama fog lamp. Sebelah kiri untuk wiper di depan dan di belakang ada. Jadi wipernya double, depan belakang, termasuk dengan sprayernya juga. Sebelah kanan kita ada grill output untuk AC. Di sebelah kanan sini, di tengah sini, dan di sebelah kiri di sisi penumpang depan. Yang sisi penumpang depan dia bentuknya kayak inline gitu, segaris. Lucu banget. Memberikan kesan yang cukup futuristik ya. Dia menggunakan kontrol digital dan touch interface semuanya. Nggak pakai tombol, cukup disentuh-sentuh aja. Seperti itu, dan dia udah bisa otomatis. Untuk hazardnya di sebelah sini, dan di sebelah sini ini ada dekat sama MID, ini ada untuk mengatur brightness dari panel instrumen yang ada di dashboard. Dan bisa dipencet untuk kita melihat range, rata-rata konsumsi bahan bakar dan sebagainya. Lalu di bawah kita akan menemukan untuk tuas untuk ganti posisi gigi. Layoutnya inline, parking, reverse, neutral, drive, dan sport. Ini ada tombol untuk ganti giginya, dan di sini ada lubang kunci untuk masukin ke neutral kalau dalam kondisi mesin mati. Dan ini adalah rem tangannya. Untuk rem tangannya dia udah elektrik ditambah dengan brake hold. Untuk tadi di kondisi lampu merah atau berhenti yang sebentar-sebentar menggunakan brake hold. Dia udah ada hill start assist-nya. Jadi ketika mobil berhenti di tanjakan, dia nggak akan mundur. Nanti kita cari tanjakan yang kira-kira cocok untuk pengujian ini. Oke, sekarang kita lagi berada di tanjakan, dan mobil Honda HR-V 2019 ini sudah dilengkapi dengan hill start assist. Artinya kalau misalnya kita berada di tanjakan, kayak kita coba nih, kita berhenti di tanjakan dalam kondisi biasanya kayak di parkiran atau di tanjakan yang antri ya, kemacetan tanjakan kan kita suka harus berhenti. Nah, dengan adanya teknologi hill start assist ini, ketika kita lepas remnya untuk memindahkan ke kaki ke pedal gas, mobilnya nggak akan mundur. Kita bisa langsung gas tanpa harus menggunakan rem tangan. Jadi ini sangat cocok sekali buat digunakan untuk yang misalnya baru belajar, belum terbiasa menyetir. Biasanya kan masalah utamanya itu ada di berhenti di tanjakan dan maju lagi. Itu resiko terbesarnya adalah mobil glosor ke belakang, mundur, nabrak mobil belakang. Dengan bantuan HSA ini mobil nggak akan mundur. Jadi dia akan stay, ditahan di situ, dan kita tinggal maju aja. Ini kita coba ajak sport mode dengan pedal manual. Di kondisi jalan menanjak biar kayak Gran Turismo. Ini saya menggunakan sport mode manual ya. Sekarang kita di gigi 3. Ada motor. Ini asik banget tenaganya, dia terkontrol kurva tenaganya. Nah, dia juga tadi kita implementasi dari yang untuk VSA itu ya, apa namanya, VSA ya. Itu untuk membantu mengurangi kecenderungan mobil menjadi tidak stabil, apalagi di belokan-belokan seperti ini. Ini mesinnya asik banget.
Ini asik banget dia, walaupun mobil besar ya, kalau menurut saya ini cukup besar mobilnya, tapi karena SUV ini gesit dan kontrol mesinnya asik banget. Transmisinya kalau mau kita ajak yang agresif nih bisa banget ini. Dibandingkan dengan drive-nya ini kerasa kan nyantai banget, langsung turun suara mesinnya, dengerin tuh. Tiba-tiba langsung sunyi, langsung hilang. Tapi begitu kita mau yang agresif, kita mau kondisi nyetir yang menantang, itu bisa dengan sport mode-nya, ini asik banget. Tapi jangan dipakai buat kebut-kebutan ya, fungsinya bukan buat itu. Nah, jadi si S mode ini baik yang manual dengan pedal shifter ataupun yang otomatis itu cocok digunakan untuk kondisi jalan yang cukup ekstrim. Kayak sekarang kita lagi nanjak yang cukup curam, atau nanti ada turunan yang curam dan banyak kelok-kelok. Dengan menggunakan mode S ini, si mesin akan dibuat lebih ready, lebih siap dengan engine brake yang lebih pakem, sehingga si driver bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Kita perlu tenaga, langsung kita gas, dia langsung naik. Ketika misalnya turunan, dia langsung engine brake-nya langsung kerja, langsung jalan. Jadi memberikan kontrol lebih terhadap si driver. Jadi kalau kayak saya biasa nyetir mobil manual pakai mode S ini, feelingnya kayak udah feeling manual minus kopling. Jadi nggak harus pencet kopling, ini feel-nya udah kayak feel nyetir manual nih. Ini dia kita bisa atur dengan responsiveness-nya seperti bawa mobil manual, dengan segala kenyamanan dan segala fitur dan otomatisasi yang dibawa oleh mobil Matic. Khususnya mobil ini CVT. Jadi selain Matic, dia halus karena menggunakan CVT. Dan band tenaganya ini cukup rata ya di berbagai level RPM, karena dia menggunakan CVT itu kan variabel. Jadi bukan berupa rasio gigi yang fix, tapi dia karena variabel. Jadi komputer di mobil ini bisa mengatur sendiri rasio yang diperlukan untuk menghasilkan band optimal yang dibutuhkan oleh si driver. Seperti itu. Jadi mau kondisi di city atau perkotaan yang datar-datar aja, stop and go macet, atau kita bawa seperti ini agak-agak naik gunung sedikit, ini asik banget ini mobilnya. Dan kedengeran banget kalau misalnya sekarang kita lagi di mode S yang seperti tadi, begitu kita pindah ke D langsung sunyi, langsung senyap, langsung dia masuk ke mode santai lagi, ke mode enjoy lagi. Tapi begitu kita butuh yang benar-benar readiness, kita butuh yang agak agresif untuk menaklukkan kondisi jalan yang cukup sulit, begitu kita pindah ke S, mobilnya langsung berubah karakternya. Dia menjadi lebih sigap. Honda HR-V 2019 ini memiliki mesin 1500 cc, inline 4 silinder dengan teknologi iVTEC. Ayo kita lihat dulu ke engine bay-nya. Nah, ini adalah mesin 4 silinder Honda 1500 cc dengan iVTEC. Dari sisi bodi sendiri, Honda HR-V ini memiliki lekukan-lekukan yang khas dan dia memiliki spion yang sudah bisa retractable secara elektronik. Jadi bisa diatur untuk spion ini untuk dapat melipat dari pintu. Jadi sudah elektrik. Nah, HR-V ini juga sebagai SUV atau Sport Utility Vehicle memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Seperti misalnya ini di posisi kita di jalan yang cukup off-road, dia tinggi sekali. Jadi untuk menerjang beberapa medan yang berbatu atau agak berlumpur, ini masih bisa nih. Karena tinggi, jadi nggak akan nabrak dek bawah. Honda HR-V ini mengusung sistem drive-nya front wheel drive. Jadi yang berfungsi untuk menggerakkan kendaraan maju atau mundur adalah roda depan. Jadi tidak memakai gardan di belakang, tapi semuanya diatur di depan oleh transmisi otomatis yang disediakan di situ. Selain itu dibantu juga dengan sistem VSA untuk membantu kestabilan saat mobil melakukan belokan tajam, cornering, serta mengemudi dengan kecepatan tinggi. Dan juga sistem remnya ini dilengkapi dengan EBS, EBD, dan BA. Sehingga untuk pengeremannya sudah dibantu dengan teknologi canggih untuk mencegah terjadinya lock wheel ketika terjadi pengereman darurat atau pengereman di permukaan yang licin. Lalu kita bisa lihat di bagian belakang, Honda HR-V 2019 ini memiliki kabin belakang atau bagasi yang sangat luas sekali. Jadi bisa membawa barang yang banyak untuk dibawa mudik atau dibawa piknik keluarga, ini sangat cocok sekali. Dan di belakang kita bisa menemukan spare tire untuk ban darurat untuk digunakan ketika terjadi kempes ban. Ini posisinya udah ada di bagasi, sudah siap. Lalu kita akan lihat untuk kursinya sendiri.
Dia jarak kursi belakang ini memiliki jarak yang sangat luas ya. Jadi duduk di belakang ini sangat nyaman. Ini masih jauh sekali jaraknya ke depan. Masih jauh banget. Dan ketika kita butuh ruang tempat penyimpanan yang lebih, ini bisa kita lipat. Nah, dan dia akan flat dengan bagasi belakang. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini bisa dilipat juga. Jadi dua-duanya bisa kita lipat. Jadi dalam kondisi terlipat seperti ini, dia akan memberikan luas ruangan penyimpanan yang besar sekali. Oke, di belakang sini juga ada speaker supaya kualitas audionya untuk keseluruhan mobil ini terjaga. Jadi di belakang ada loudspeakernya, di pintu depan ada loudspeakernya, dan di depan dekat kaca depan ada tweeternya. Di belakang juga ada child lock untuk mencegah anak-anak bisa buka kunci dari belakang. Jadi ini kita bisa gunakan fitur child lock, serta di belakang sini ada mounting ISO untuk memasang kursi bayi. Jadi dia udah dilengkapi dengan ISO fix. Ada beberapa mounting point di dalam sini, ada mounting point, dan di atas ini juga ada mounting point yang digunakan untuk mengaitkan kursi bayi, kursi mobil supaya aman dan tetap sesuai standar ISO. Oke, kurang lebih seperti itu review kita kali ini mengenai Honda HR-V 2019, mobil yang keren banget. Bersama saya dan Om Nathan dari Honda IBRM Bandung, kami mengucapkan terima kasih sudah berkunjung ke video ini dan sudah berkunjung ke channel kami. Apalagi untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, atau komentar, silahkan di komen di bawah. Untuk teman-teman juga yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai mobil-mobil Honda, atau bahkan berminat ingin memiliki satu mobil Honda yang baru, bisa hubungin Om Nathan. Nomor handphonenya sudah kita tulis di bawah sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.